Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Rizky Margareta dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang fi'il. Fi'il yang terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada fi'il madi, yang kedua ada fi'il mudhari, dan yang ketiga ada fi'il amr. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang fi'il madi. Nah, fi'il madi ini sendiri merupakan kata yang menunjukkan suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau atau yang sudah terjadi. Nah, di mana apabila subjeknya itu isim domir, maka ujungnya itu berubah sesuai dengan domirnya. Di mana domirnya itu sendiri yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, untuk pola kalimatnya atau contoh dari penerapan fi'il madi ini sendiri yaitu fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, itu contoh dari pola dari fi'il madi. Nah, untuk aturan penambahannya itu sendiri, kalau fa'ala atau domir huwa itu nggak ada penambahan di ujungnya gitu. Nah, kalau misalnya huma, kalau huma itu fa'ala, fa'ala gitu. Nah, itu ada tambahan alif di akhirnya. Terus yang hum itu fa'alu, itu ada tambahan alif dan juga wawu. Terus huwa, huma, hum, hiya, hiya itu fa'alat. Fa'alat itu ada tambahan ta sukun. Nah, terus di huma itu ada tambahan ta, berikut juga alif. Jadi fa'alata gitu. Nah, untuk huna itu fa'alna, tambahannya itu nun. Nah, untuk anta itu fa'alat, fa'alta, tambahannya itu ta. Untuk antuma, fa'altuma, tambahannya tuma. Untuk antum itu fa'altum, tambahannya tum. Untuk anti, fa'alti, itu tambahannya tu, ti. Terus untuk antuma sama aja, fa'altuma, tambahannya tuma. Untuk antuna itu fa'altuna, jadi tambahannya itu tuna. Nah, untuk ana itu fa'altu, tambahannya tu. Nah, untuk nahnu itu fa'alna, fa'alnanya ada alifnya jadi fa'alna gitu. Itu tambahannya itu nun sama alif. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang fi'il mudhari. Fi'il mudhari merupakan kata yang menunjukkan suatu peristiwa yang terjadi di masa sekarang atau yang sedang dilakukan. Nah, cara mengubah fi'il madi ke fi'il mudhari adalah dengan cara menambahkan huruf mudharaah. Salah satu huruf mudharaah yaitu ana itu. Nah, kalau untuk aturan fi'il mudhari ini sendiri, aturan polanya yaitu di sini kan domirnya ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, untuk aturan huruf mudharaahnya itu ya, tataya, tatata, tatata, ana. Jadi ya ini untuk huwa, huma, hum, tataya ini untuk hiya, huma, hunna, terus tatata untuk anta, antuma, antum, tatata lagi untuk anti, antuma, antuna, dan yang terakhir ana, anya untuk ana, nanya untuk nahnu gitu. Nah, untuk fi'il mudhari ini ada penambahan di akhir dan juga di awal katanya. Kalau misalnya fi'il madi kan hanya di akhirnya saja. Nah, kalau di fi'il mudhari ini ada di depan dan di akhir. Kalau di depannya itu kan ada huruf mudharaah yang tadi ana itu. Nah, untuk yang di akhirnya yaitu kalau domir huwa ya fa'alu itu nggak ada penambahan sama sekali di akhirnya. Terus kalau huma itu ya fa'alani itu tambahannya alif dan nun, alif dan ni, ya fa'alani. Nah, terus kalau hum ya fa'aluna itu tambahannya itu wawu dan nun, wawu mati dan na. Terus ada hiya itu tafa'alu pun sama, nggak ada penambahan di akhirnya. Nah, kalau huma itu tafa'alani ada penambahan alif dan ni.
hunna itu yaf'alna, tambahannya itu sukun dan juga na. Jadi nanti di akhirnya itu huruf akhirnya itu nanti disukunkan, kemudian ditambahkan dengan nun, nunnya na. Anta itu tafa'alu sama nggak ada penambahan di akhir kalimatnya. Antum itu tafa'aluna itu penambahan di akhirnya itu wawu mati dan juga nun. Terus yang anti itu tafa'alina, tambahannya itu ya mati dan juga sukun dan juga ni dan juga nun. Terus antuma itu tafa'alani itu tambahannya alif dan juga nun. Terus antuna itu tambahan di akhirnya itu sukun dan juga nun. Ana itu nggak ada tambahannya, sama juga dengan nahnu yang nggak ada tambahan di akhirnya. Nah, untuk contoh dari fi'il mudhari'nya itu sendiri, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, tafa'alu, tafa'alani, yaf'alna, tafa'alu, tafa'alani, tafa'aluna, tafa'alina, tafa'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Nah, itu contoh dari fi'il mudhari'nya. Yang terakhir ada fi'il amr. Fi'il amr sendiri adalah kata perintah atau kata yang digunakan untuk memerintah. Nah, untuk fi'il amr sendiri itu domirnya hanya anta, antuma, antum, anti, antuma, dan antuna saja. Fi'il amr ini sendiri ada tata cara untuk menggunakan atau membuatnya. Nah, yang pertama itu diambil dari fi'il mudhari'. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat fi'il amr dengan domir anta, maka kita ngambil dari fi'il mudhari'nya juga dari anta. Kalau misalnya kita membuat fi'il amrnya anti, kita juga harus mengambil dari fi'il mudhari'nya itu anti lagi. Kalau misalnya selanjutnya misalnya kita membuat antuma gitu untuk fi'il amrnya, kita juga ngambil dari fi'il mudhari'nya itu antuma gitu. Jadi harus sama gitu. Kalau misalnya anta dengan anta lagi, anti dengan anti lagi, antuma dengan antuma lagi, antuna dengan antuna lagi gitu. Nah, yang kedua itu huruf mudhari'ahnya dibuang. Nah, huruf mudhari'ah itu yang seperti dijelaskan tadi, hurufnya itu ana itu. Nah, ana itu ini biasanya ada di awal fi'il mudhari' gitu. Nah, itu tuh di depannya tuh nanti dibuang gitu. Kan huruf mudhari' kan di depan. Jadi huruf mudhari'ahnya dibuang berarti depannya dibuang gitu. Nah, yang ketiga, menambahkan alif jika huruf keduanya itu sukun. Contohnya tuh kan huruf keduanya sukun tuh contohnya tuh misalnya tafa'alna itu kan tafa'alna, fa-nya itu kan sukun. Jadi nah, untuk aturan yang keempat ini caranya itu menjazmkan akhirnya dengan sukun. Yang kedua itu membuang nun. Yang ketiga membuang huruf elat. Huruf elat ini kan alif, wawu, ya gitu. Berarti nanti di akhirnya apabila terdapat nun, alif, wawu, ya itu nanti dibuang atau dihilangkan. Nah, kalau untuk menjazmkan dengan sukun itu apabila nggak ada tuh huruf nun atau wawu atau alif. Nah, di situnya harokatnya itu fathah atau harokat yang hidup, nanti tuh dijazmkan atau disukunkan gitu. Nah, untuk aturan yang keempat tadi kan ada 3 jenis tuh. Ada yang menjazmkan sukun, ada yang membuang nun, ada yang membuang huruf elat. Huruf elat yaitu alif, wawu, ya. Nah, ketika kita membuat fi'il amr ini sendiri, kita harus memilih salah satunya gitu. Apakah itu menjazmkan menjadi sukun, atau membuang nun atau membuang huruf elat gitu. Jadi satu saja gitu. Nah, untuk contoh penerapan fi'il amr gitu. Cara membuatnya gitu. Contohnya, saya ngambil yang pertama itu kan diambil dari fi'il mudhari'. Nah, kita ngambil dari fi'il mudhari' nih. Nah, saya ngambil tangsuru. Nah, yang kedua itu menghilangkan huruf mudhari'ahnya gitu. Nah, untuk huruf mudhari'ahnya kan ana itu. Ya. Ana itu. Nah, ana itu. Jadi kan tadi kan huruf atau kata fi'il mudhari'nya kan tangsuru. Berarti kan huruf mudhari'ahnya itu ta. Jadi nanti tanya dihilangkan jadi suru. Nun
angsuru ya pokoknya gitu. Nah terus yang ketiga itu ditambahkan alif apabila huruf keduanya itu sukun. Tadi kan huruf keduanya kan sukun, tangsuru. Nah itu kan ungsuru gitu, jadi nanti ditambahin alif jadi ungsuru, ungsuru. Nah yang terakhir itu kan menjazmkan dengan sukun gitu. Ada yang membuang nun, ada yang membuang huruf elat. Nah karena nun gak ada, huruf elat gak ada, di sini kan harokatnya kan ungsuru. Ungsuru itu kan masih harokat domah. Nah ini kan aturannya kan dijazmkan dengan sukun gitu, jadi nantinya jadi ungsur, jadi diganti gitu, dijazmkan dengan sukun gitu, dijazmkan dengan sukun jadi ungsur gitu. Nah ada contoh kedua. Nah untuk contoh kedua di fi'il mudhari'nya itu kan kita ngambil contohnya tad'u. Nah tad'u, nah yang kedua kan kita harus menghilangkan huruf mudhari'ahnya. Tad'u itu kan huruf mudhari'ahnya ta. Nah jadi kita hilangin taknya tuh, jadi ad'u gitu. Nah ad'u. Nah habis itu yang ketiga itu kan menambahkan alif kalau misalnya huruf keduanya itu sukun. Nah ad'u ini kan, tad'u ini kan huruf keduanya kan sukun, tad'u gitu, dalnya kan sukun, jadi ditambahin alif jadi ud'u. Nah ini kan ud'u yang keempat itu kan menjazmkan dengan sukun, membuang nun sama membuang huruf elat gitu. Nunnya gak ada, terus itu ada huruf elat, berarti nanti kita membuang huruf elatnya gitu. Jadi tadi kan ud'u itu kan ada wawunya, nah nanti wawunya tuh dibuang jadi ud'u. Tadinya kan ud'u, sekarang tuh jadi ud'u gitu, fi'il amarnya gitu. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.